Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Pak, Ya, apa Bapak setuju mau diwawancari sama kami? Iya, silakan. Apakah Ibu bersedia diwawancara oleh saya? Kami ingin memberikan beberapa pertanyaan Pak mengenai persatuan. Oke, silakan. Kalau menurut saya Pak, persatuan itu seperti kayak tidak terpecah belah. Bapak pemahaman mengenali persatuan menurut Bapak bagaimana? Oke. Jadi kalau menurut Ibu, persatuan itu ibarat kita mau mendesain sebuah poster, ya. Ketika kita mau mendesain poster, pasti banyak elemen-elemen, ya. Ada garis, ada gambar, ada warna, ya, ada teks. Nah, jadi dari perbedaan-perbedaan itu, ketika kita mau mendesain poster, kita susun menjadi satu, sehingga menjadi gambar yang harmonis. Nah, begitu juga sebuah persatuan, ya. Sebuah perbedaan yang kita himpun, ya, kita himpun menjadi satu, jadi sesuatu yang harmonis. Makna persatuan artinya tidak pecah belah, ya. Berarti bahwa kita diminta untuk selalu berupaya bersatu, baik sesama warga negara, kalau di lingkungan sekolah tentu sesama warga lingkungan sekolah, seperti itu. Dari sekian banyak suku bangsa itu, kita tetap satu, nah, satu bahasa, ya. Nah, itu seperti itu. Itu menurut Bapak mengenai persatuan. Dan yang kedua, apakah sekolah telah menerapkan persatuan? Persatuan di SMP Telkom Makassar itu ada terjadi. Bisa kita lihat di bawah, kalau saat anak-anak lagi eskul misalkan, itu lintas angkatan, ada dari kelas 7, 8, 9. Kemudian misalkan di eskul tari, itu juga ada mulai dari kelas 7, 8, 9. Ada kegiatan-kegiatan sekolah yang melibatkan semua peserta didik. Jadi tidak semata-mata hanya kelas 9 saja, kelas 8 saja, atau kelas 7 saja. Begitu juga dengan guru sama staf. Jadi menurut saya, nah, di sekolah ini sudah menerapkan yang namanya persatuan, ya. Kalau di sekolah pasti ada visi misinya, ya, ada persatuan, cuman sudah diterapkan, cuman belum seutuhnya. Contohnya seperti apa itu persatuan? Contoh kecilnya pada saat Ibu mengajar dalam kelas, ya, Ibu melihat ada siswa, ya, peserta didik yang awalnya Ibu lihat bersahabat, ya, dia sangat akrab, tapi setelah Ibu datang di pertemuan selanjutnya, dia itu langsung berpisah tempat, ya. Itu salah satu contoh hilangnya persatuan. Nah, misalnya sekian banyak suku bangsa, ya, suku bangsa misalnya di Sulawesi Selatan ini ada Bugis, ada Makassar, ya, tetapi kita diikat dengan persatuan, ya. Kita tetap bersatu. Kalau misalnya konflik Pak yang terjadi di SMP Telkom, ada Pak? Misalnya di sekolah kita tidak ada yang namanya persatuan, maka pasti segala sesuatu yang ada di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya saja aturannya, kalau misalnya kita tidak bersatu untuk menyepakati aturan tersebut, maka akan tidak terjadi seperti itu. Ada, karena pada saat itu Ibu coba komunikasikan sama mereka yang mungkin tidak sama teman-temannya, karena kalau sama teman-temannya pasti malu, ya, mereka. Konflik itu pasti suatu keniscayaan, artinya pasti ada. Namun konflik itu harus dikelola agar tidak menimbulkan perpecahan. Contoh sederhana, misalkan berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu sebenarnya bisa jadi itu konflik karena kita berbeda, tapi dikelola dengan benar, maka dia tidak menimbulkan perpecahan, namun dia menjadi suatu ikatan kita lebih kuat. Jadi persatuannya lebih kuat. Jadi berbeda itu bukan berarti selalu menjurus ke perpecahan. Jadi upaya apa yang dilakukan agar hal tersebut tidak terulang? Untuk solusinya sih kembali ke diri masing-masing, ya. Kita harus sadar, ya. Kita kembali ke kesadaran diri masing-masing. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata sifat saya yang seperti itu bisa menyebabkan perpecahan, ya, dengan sahabat saya sendiri. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Nah, sesuatu persatuan itu sangat indah, ya. Jadi kalau ada perpecahan karena bukan karena keinginan kita, tapi karena salah ucap atau apa, ya, kita tidak sadar, kita kembali ke kesadaran diri. Jadikan pengalaman yang kemarin sebagai pembelajaran, ya, supaya lebih baik lagi. Kalau untuk menangani, nah, misalnya di dalam suatu sekolah, ya, contohnya sekolah aja,
tidak menyepakati suatu aturan, maka solusinya ya kita harus sama-sama taati aturan itu. Ada upaya pencegahannya itu Pak, seperti Misalnya kalau ada permasalahan di sekolah, apa tindak lanjutnya? Tapi kan di sekolah tidak ada Ji. Jadi kita segera bersatu di sekolah ini nah. Jadi tidak ada Ji yang itu. Kalau upaya untuk pencegahan supaya tidak terjadi perpecahan, ya. salah satunya itu harus semua bisa mengelola atau mengendalikan diri, baik di antara sesama teman kelas atau antar kelas atau antar angkatan. Begitu juga dengan warga sekolah lain seperti guru dan staf. Jadi upaya yang dilakukan sekolah itu sesuai dengan misi ya yang ada di sana. Jadi di setiap kelas itu sudah terpasang visi misi ya. Jadi itu tugasnya tidak hanya sekedar dipajang, tapi juga untuk dibaca oleh peserta didik. Nah di misi pertama itu ada peserta didik menerapkan nilai-nilai moral ya, nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan seperti itu. Nah itu salah satu contoh atau salah satu upaya sekolah supaya kita ini punya kesadaran untuk menerapkan persatuan di sekolah. Sekian pertanyaan dari kami Pak. Oke, nah iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu.